Halo mahasiswa STI Surakarta, bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Baik, hari ini akan kita bicarakan terkait dengan kas, salah satu komponen, salah satu akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Kenapa perusahaan harus memiliki kas nantinya untuk operasional keberlangsungan dari sebuah entitas atau perusahaan. Nah, di sini kriteria dan sifat kas tersedia. Dalam artian apa? Perusahaan ketika melakukan aktivitas usahanya ya harus memiliki kas atau tersedia. Tersedia dalam artian bahwa apa? Ketika entitas itu membutuhkan biaya, membutuhkan terkait dengan keuangan, ya setiap saat terpenuhi untuk menjalankan aktivitas bisnisnya, untuk operasional daripada aktivitas yang dia lakukan untuk tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kriteria yang kedua adalah bebas, dalam artian bahwa keuang atau kas itu sendiri bebas untuk apa? Untuk membiayai terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, sehingga dengan keuangan itu sendiri atau adanya cash yang ada di perusahaan itu sendiri akan mampu untuk memenuhi terkait dengan apa yang dibutuhkan perusahaan atau entitas untuk kegiatan operasionalnya. Nah, kriteria dan sifat yang ketiga adalah aktif tetapi tidak produktif. Nah, di sini kepemilikan akan kas tentunya harus dirubah bentuk, dalam artian dibelanjakan, dibelikan peralatan, dibelikan persediaan atau bahan baku, supaya apa? Memiliki nantinya kas itu lebih. Nah, sehingga bagaimana kepemilikan kas itu dikelola dengan baik, dikelola dengan perencanaan yang tepat untuk aktivitas atau operasional entitas, di mana salah satu sifatnya aktif tapi tidak produktif, sehingga dengan adanya kas itu harus dibuat perencanaan yang tepat untuk anggaran-anggaran atau pembiayaan daripada operasional entitas itu sendiri. Yang keempat adalah tidak beridentitas. Nah, sehingga bagaimana nantinya entitas itu membuat sebuah pengendalian terhadap kasnya, karena memang kas itu tidak beridentitas, tidak ada nama tertentu di dalamnya, nama pemilik dan lain-lainnya, sehingga bagaimana perusahaan mampu mengelola, mampu membuat pengawasan yang tepat ketika apa? Bicara terkait dengan kas. Nah, di sini tentunya ketika entitas itu memiliki kas untuk operasional entitas agar apa? Tercapai tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu, kas itu harus direncanakan dengan matang. Misalnya menyusun anggaran. Nah, menyusun anggaran yang akan dikeluarkan setiap periodenya di dalam aktivitas bisnis perusahaan itu berapa, akan disusun anggaran yang tepat. Lalu perencanaan dari kas itu melihat sumber-sumber penerimaan kas ketika operasional perusahaan, misalnya perusahaan dagang katakanlah. Nah, sumber utama dari penerimaan kas itu bagaimana? Apakah dari penjualannya atau apakah ada sumber lain dari kas itu sendiri? Agar apa? Kinerja dari entitas ketika akun kas itu dimiliki dengan tujuan untuk operasional, tujuan untuk mengembangkan entitas itu benar-benar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu adanya penggunaan kas. Nah, kas itu harus tepat sasaran. Ketika mengeluarkan kas ya harus mendapatkan reward atau mendapatkan imbalan yang sebanding atau meningkat dari apa yang dikeluarkan. Nah, ini kas harus perlu direncanakan ketika apa? Akan menyusun anggaran sebuah perusahaan, menentukan sumber-sumber yang sebagai sumber-sumber penerimaan kas itu sendiri,
Kemudian kas itu digunakan untuk apa? Agar tepat sasaran dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, nah di sini perusahaan perlu membuat sebuah sistem pengendalian internal terhadap kas. Nah, dengan adanya sistem pengendalian internal terhadap kas ini, harapannya apa? Mengamankan dan mencegah pemborosan, sehingga kas yang dikeluarkan itu benar-benar untuk tujuan dan manfaat yang diperoleh itu benar-benar sesuai dengan harapan, sehingga tidak terjadi pemborosan. Nah, ketika mengamankan dari kas itu, mungkin perusahaan mempunyai kebijakan, misalnya ketika penerimaan kas itu, kas yang diterima itu segera disetor ke bank, kemudian memiliki karyawan yang jujur, pengeluaran kas yang sifatnya kecil dan rutin itu dibentuknya kas kecil, lalu pengeluaran yang sifatnya besar itu dengan cek. Nah, itulah sebuah sikap atau tindakan sebagai pengawasan untuk apa? Kas itu sendiri. Nah, dengan adanya SPI atau sistem pengendalian internal itu, data-data keuangan lebih terjamin ketelitiannya. Nah, benar-benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, sesuai dengan bukti yang terjadi ketika apa? Kas itu dikeluarkan, kas itu diterimakan. Nah, sehingga terjalin juga atau tercapai juga dengan adanya efisiensi terhadap apa? Kas itu sendiri. Nah, akuntansi kas, terkait dengan bicara akuntansi kas di dalam akun-akun yang ada, khususnya di dalam laporan posisi keuangan elemen kas, ada kas atau kas bank, di mana kas ini atau kas bank itu untuk mencatat terkait dengan transaksi, ya, transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran oleh perusahaan, baik itu nanti yang akan dicatat oleh kas di internal perusahaan maupun di kas bank. Kemudian kas kecil, kenapa entitas membentuk kas kecil? Pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan kecil tentunya dibentuklah dana kas kecil itu sendiri. Nah, sifatnya apa? Untuk menjembatani nantinya ketika apa perusahaan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang sifatnya rutin dan kecil, itulah dibentuk dengan adanya dana kas kecil. Selisih kas ini bentuknya sementara ketika apa? Dilakukan pengusutan terkait dengan adanya pembentukan kas kecil, sehingga terjadi selisih antara dana yang dibentuk dengan pengeluaran-pengeluaran, di mana selisihnya itu tidak lebih dari 2% dari dana yang dibentuk, itu dianggap wajar. Nah, ketika tidak ada bukti transaksi, cuma selisihnya kok 2%, lah itu secara akuntansi dianggap wajar, nggak perlu dilakukan pengusutan kembali. Namun ketika kas kecil yang dibentuk itu di mana selisihnya material atau tinggi, perlu dilakukan pengusutan kembali untuk melihat dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan terhadap pembentukan dana kas kecil itu sendiri. Nah, seperti yang tak sampaikan tadi, kenapa entitas membentuk adanya petty kas atau kas kecil? Nah, di sini untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang sifatnya rutin dan kecil. Nah, sehingga perusahaan membentuk dana kas kecil. Ada dua metode ketika perusahaan itu mau menerapkan atau membentuk kas kecil, yaitu sistem dana tetap, di mana ketika membentuk dana kas kecil itu dengan nilai yang sama. Misalnya 1 Desember itu dibentuk dana kas kecil sebesar 250.000. Nah, berarti secara baik itu metode sistem dana kas kecil maupun sistem fluktuatif, pencatatannya sama, yaitu kas kecil pada kas atau kas bank gitu ya. Ketika membentuk itu apakah dengan cek yang dikeluarkan oleh bank atau dana dari kas besar perusahaan. Ketika dibentuk itu jurnalnya sama, kas kecil pada kas. Nah,
ketika sistem dana tetap akan melakukan pengusutan atau pengisian kembali, tentunya harus dilakukan pengusutan terlebih dahulu. Beban-beban atau pengeluaran-pengeluaran selama periode pembentukan itu apa saja, dari apa bukti-bukti transaksi yang terjadi. Sehingga kalau sistem dana tetap pada saat akan melakukan pengisian kembali harus diusut dulu terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Nah, kalau dana fluktuatif di mana nilai pembentukannya tidak sama, nah ketika terjadi transaksi harus dilakukan pembukuan seketika itu. Nah, ini bedanya penerapan dari metode kas kecil, baik itu dana tetap maupun dana fluktuatif. Nah, ini sekedar ilustrasi ya. Di sini dibentuklah dana kas kecil pada tanggal 4 Desember sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 7 Desember dibeli tunai alat-alat kantor. Lalu tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut. Kemudian 19 Desember dibayar uang makan untuk karyawan. 22 Desember dibeli alat-alat tulis secara tunai untuk keperluan kantor. Nah, ketika di akhir Desember akan dilakukan pengusutan, nah maka harus disesuaikan dengan tanggal transaksi yang terjadi ya, seperti yang tak sampaikan tadi. Ketika dibentuk, nah sini tanggal 4 Desember ini dicatat kas kecil pada kas, gitu ya, kas kecil pada kas bank, karena ini dikeluarkan dengan cek sebesar 2 juta, baik itu fluktuatif maupun dana tetap di awal pembentukannya sama. Nah, untuk dana tetap nantinya ketika akan melakukan pengusutan ya dari semua beban-beban yang dikeluarkan dilakukan pengecekan dulu. Nah, lalu dari total pengeluaran kemudian di beban-beban tadi kemudian di total, di kreditnya adalah kas kecil sesuai dengan berapa besar yang dikeluarkan. Nah, ketika itu akan dilakukan pembentukan kembali di awal periode. Nah, di sini pada saat pembentukan kas kecil ini kebijakan tergantung di dalam entitas, apakah setiap tanggal 5, tanggal 15, tanggal 10 dan tanggal 20 untuk pembentukannya diserahkan kepada entitas itu sendiri kebijakannya. Nah, ketika fluktuatif ya nantinya setiap terjadi transaksi dilakukan pencatatan. Begitu untuk kas kecil. Terima kasih.